Halo teman-temanku, semuanya dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rejeki. Berjumpa lagi dengan channel Ruang Imajinasi, channel yang berisikan tentang konten cerita romantis yang diberi latar belakang berupa video pemandangan alam. Pada kali ini, di hari Rabu tanggal 2 April tahun 2025, saya menghadirkan sebuah kisah antara seorang pembantu yang bernama Marni dengan majikannya. Sejak pindah ke Jakarta untuk mencari nafkah sebagai pembantu di rumah keluarga Thomas dan Tania, Marni telah menjadi saksi bisu dari kehidupan pribadi majikannya. Thomas, pria atletis berusia 40 tahun dengan wajah tampan, dan Tania, wanita berusia 38 tahun yang sibuk dengan bisnisnya, ternyata memiliki kehidupan pribadi yang sangat aktif. Marni seringkali tanpa sengaja mendengar suara khas dari kamar majikan saat ia berada di dekatnya. Kala Marni sedang melakukan pekerjaan rumah tangga, seperti mengepel lantai atau merapikan barang-barang di sekitar kamar. Kemesraan di antara pasangan suami istri itu membuat selalu Marni berdegup kencang jantungnya. Namun di saat yang sama, rasa iri menyelinap ke dalam pikirannya. Keinginannya untuk memiliki hubungan yang serius semakin menggebu. Namun, keberanian untuk mencari pasangan selalu tertahan oleh kenyataan hidupnya sebagai pembantu yang sibuk. Setiap kali Thomas pulang ke rumah, hati Marni berdegup kencang. Melihat sosok tampan itu membuatnya tak bisa menahan getaran perasaan di dalam dirinya. Thomas, seorang pengusaha sukses, seringkali menghabiskan lebih banyak waktu di rumah daripada Tania. Hal ini menjadi peluang bagi Marni untuk melihatnya lebih sering, meski hanya dari kejauhan. Hari-hari berlalu dengan rutinitas yang sama. Marni memberikan yang terbaik dalam pekerjaannya sebagai pembantu. Namun, ketidakpuasan dalam kehidupan pribadinya terus merayap di benaknya. Kegiatannya di kamar kecil itu menjadi pelarian, meski hanya untuk sementara. Suatu hari, ketika Tania sedang dalam perjalanan untuk mengurus cabang perusahaannya di kota lain, Marni merasa kesempatan emas untuk mendekati Thomas. Dengan hati berdebar, ia menyiapkan alasan untuk berbincang-bincang dengan majikannya. Seiring berjalannya waktu, Marni dan Thomas semakin sering berbincang-bincang. Marni menemukan kebahagiaan dalam setiap percakapan ringan mereka, meski kadang-kadang hatinya berdegup tak terkendali. Tetapi, di balik kedekatan mereka, Marni tahu bahwa batas antara majikan dan pembantu harus tetap dijaga. Ia menyadari bahwa fantasi dan kenyataan adalah dua hal yang berbeda. Marni masih harus menjalani kehidupan sebagai pembantu yang menjaga rahasia dan berharap suatu hari dapat menemukan kebahagiaannya sendiri. Malam itu, ketika gelap mulai menyelimuti rumah besar itu, Marni duduk di kamarnya yang sederhana. Suara gemuruh dari lantai atas menyusup masuk melalui dinding, mengingatkannya pada kemesraan di antara pasangan majikannya, Thomas dan Tania. Hati Marni berdebar-debar ketika mendengar suara khas dari kamar tersebut, menciptakan bayangan yang menggoda di dalam benaknya. Dengan berani, Marni melangkah mendekati tangga yang menuju lantai atas. Setiap langkahnya terasa berat dan bergetar di setiap serat sarafnya. Di lantai atas, ia memperhatikan cahaya temaram yang keluar dari kamar majikan. Pikirannya kemana-kemana pada adegan yang tak terlihat di balik pintu tertutup. Thomas, dengan kelebihannya merayu Tania yang Marni hanya bisa bayangkan. Meskipun ia tahu ini adalah momen pribadi kedua majikannya, rasa iri dan keinginan itu sendiri meluap di dalam dirinya.
Hari-hari berlalu dengan rutinitas yang sama. Ketika Tania memberitahu bahwa dia akan pergi keluar kota untuk beberapa hari, Marni menyambut berita itu dengan senyum di wajahnya yang manis. Marni bisa merasakan ketegangan dan keinginan yang tak terucap di antara mereka berdua. Thomas melihat Marni dengan mata yang penuh rasa, seolah-olah membaca keinginan tersembunyi di balik senyumnya. Marni mencoba menahan detak jantung yang semakin cepat. Hatinya berkecamuk dalam perasaan antara keinginan yang lama terpendam dan ketakutan akan konsekuensinya. Namun, ketika Thomas memberi isyarat bahwa Tania tidak akan pulang, keberanian Marni tumbuh. Dengan ragu, Marni menerima tangan Thomas, dan keduanya beranjak menuju lantai atas. Thomas membawa Marni melewati koridor mewah menuju kamar utama, tempat di mana kisah itu akan terjadi. Mereka memasuki kamar yang dihiasi dengan selimut sutra dan lampu gemerlap. Udara penuh dengan aroma keharuman kamar parfum mewah. Marni bisa merasakan ketegangan di udara, namun keinginan dalam dirinya membuatnya tetap berdiri di sana, dengan mata yang memancarkan rasa. Thomas berdiri di depan Marni dan menatapnya. Malam berikutnya, saat itu kamar Marni terasa sunyi dan terbungkus dalam kegelapan. Rasa canggung dan keinginannya kembali merayap ke permukaan. Marni duduk di tepi tempat tidurnya, merenung dalam hening. Pikirannya kembali pada momen terlarang yang kemarin baru saja terjadi dengan Pak Thomas. Dalam kegelisahan, Marni merasa ingin mengulang kembali momen itu. Sebuah rasa yang tak terbendung memenuhi benaknya. Ia merindukan perhatian Thomas, membuatnya tertarik untuk mengajaknya ke dalam kamarnya. Marni pun menyalakan ponselnya, mencari film yang bisa menarik keinginannya. Layar kecil itu menjadi jendela ke dunia yang penuh cara. Saat Marni sedang terhanyut dalam adegan di layar ponselnya, tiba-tiba terdengar ketukan pelan di pintu kamarnya. Marni segera menutup layar ponsel dan merasa detak jantungnya berdegup kencang. Tanpa menunggu, pintu kamarnya terbuka perlahan. Dan di sana berdiri Pak Thomas dengan tatapan mata yang penuh cinta. Atmosfer kamar itu kembali dipenuhi dengan ketegangan dan antusiasme yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Marni merasa hatinya berdebar-debar, menciptakan getaran yang tak terbendung. Marni mendekati Thomas. Thomas membiarkan dirinya didekati. Mereka terlibat dalam sesuatu yang lebih mendalam, melupakan segala batasan yang seharusnya ada. Tak hanya itu, Marni dengan penuh keberanian mengajak Thomas untuk menonton film di layar ponselnya. Layar kecil itu menjadi saksi bisu saat mereka melihatnya. Malam itu, di antara keterlibatan itu, Marni menyadari bahwa hubungannya dengan Thomas semakin rumit. Rasa cemburu yang terbakar dan keinginan yang sulit dicegah membuat hidupnya sebagai pembantu semakin sulit. Tania yang lebih sering berada di rumah menjadi penghalang, membuat Marni terperangkap dalam labirin emosi dan rahasia yang mungkin suatu saat akan terbongkar. Pagi itu, sinar matahari menyapa tepi pantai yang tenang. Hotel mewah yang dipilih Tania untuk liburan singkat mereka menyajikan pemandangan yang menakjubkan. Thomas, Tania, dan Marni tiba di hotel tepi pantai dengan harapan untuk merayakan momen berharga bersama. Tania dengan senyuman manisnya, menyampaikan rencana liburan mereka. Semua tampak setuju, namun senyuman Marni sedikit kaku. Tania dan Thomas memilih kamar yang bersebelahan dengan kamar Marni, tanpa menyadari bahwa tindakan tersebut akan memicu cemburu dalam diri pembantu rumah tangganya. Ketika malam tiba, suasana di kamar hotel terasa berbeda. Marni, yang ditempatkan di sebelah kamar Thomas, merasa cemburu melihat yang terjadi di sebelahnya. Suara merdu Tania dan Thomas terdengar jelas, meresahkan hati Marni. Marni merasakan kepedihan melihat kemesraan yang seakan memukulnya secara langsung.
Keesokan harinya, suasana liburan semakin seru. Tania dan Thomas, tanpa memedulikan keberadaan Marni, nekat berduaan di kolam renang pribadi di lantai atas hotel. Marni, yang secara tidak sengaja menyaksikan dari kejauhan, merasa cemburu yang semakin memuncak. Marni mencoba merayu Thomas saat keduanya sedang bersantai di tepi kolam renang. Thomas tersenyum, menyadari rasa cemburu yang terpancar dari mata Marni. Pagi harinya, saat matahari baru mulai menyingsing, Thomas merencanakan kejutan yang tak terduga untuk Marni. Ketika Marni tertidur pulas di kamar hotelnya, Thomas memutuskan untuk memberikan pengalaman yang sama, seperti yang dialami Tania. Marni terbangun oleh sentuhan lembut pada bahunya. Marni yang awalnya terkejut menjadi senang bukan kepalang. Ia mengikuti Thomas ke lantai atas, menuju kolam renang pribadi. Thomas dan Marni nekat memindah semua yang dibawa. Suara merdu menggema di kolam renang privat itu. Setelah selesai, mereka istirahat di tepi kolam renang, menikmati sisa momen mereka yang luar biasa. Thomas memandang Marni dengan tatapan yang penuh arti. Marni tersenyum, merasakan kehangatan di dalam hatinya. Namun, di balik senyumannya, ada rasa kekhawatiran tentang apa yang akan terjadi setelah liburan ini berakhir. Hubungannya dengan Thomas semakin rumit, dan ketidakpastian akan masa depannya membuat Marni berada dalam kebimbangan. Liburan yang seharusnya menjadi momen kebahagiaan, kini menjadi suatu pertarungan emosi yang sulit dijelaskan. Marni menyadari bahwa hatinya terjebak dalam labirin cinta yang kompleks. Bagaimana kisah terlarang ini akan berlanjut? Hanya waktu yang dapat memberi jawaban. Baik teman-teman, mungkin cukup sampai di sini dulu untuk cuplikan cerita yang bisa saya berikan. Kalau ada salah perkataan maupun penulisan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman dapat terhibur dengan cerita yang kali ini. Saya bagikan dan nantikan cerita-cerita lainnya. Hanya di lain kesempatan, saya ucapkan selamat beraktivitas dan terima kasih. Halo teman-temanku semuanya dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rejeki. Berjumpa lagi dengan channel Ruang Imajinasi, channel yang berisikan tentang konten cerita romantis yang diberi latar belakang berupa video pemandangan alam. Pada kali ini, di hari Jumat tanggal 4 April tahun 2025. Saya menghadirkan sebuah kisah antara bapak mertua yang bernama Pak Hasan dengan menantunya yang bernama Sekar. Cerita ini bermula saat suami Sekar mulai berubah dan Sekar kurang mendapat kebutuhan pribadinya. Namun sebisa mungkin Sekar menjaga kesetiaannya terhadap Tony, sama halnya seperti dia menjaga mahkotanya dulu. Awalnya Sekar menerima saja keadaan ini, namun saat Sekar berkenalan dengan dunia maya. Memang baru sebulan ini mereka berlangganan internet di rumah. Itu juga karena putra mereka yang paling besar merengek-rengek memintanya. Awalnya Sekar tidak pernah tertarik dengan namanya internet. Namun karena kejadian itu semuanya berubah. Waktu itu suatu malam ketika Sekar habis melakukan dengan Tony yang seperti biasanya. Sekar tidak sampai lega. Saat itu Sekar tidak bisa tidur. Tony dan anak-anaknya sudah pada tidur semua. Makanya Sekar iseng menyalakan komputer dan membuka internet.
Awalnya, Sekar hanya membuka situs tentang pakaian-pakaian wanita. Lalu dia membuka tentang alat-alat kebugaran. Waktu membuka situs tentang alat kebugaran di bagian bawah situs tersebut, terdapat iklan tentang mainan. Pagi hari Sekar bangun dengan perasaan yang berbeda. Keinginannya yang terpendam telah tersampaikan, meski dengan caranya sendiri. Kini pun Sekar telah siap memulai hari baru dengan ceria. Seperti biasa, setelah suaminya pergi kerja, dan anak-anak berangkat sekolah, tinggallah Sekar sendiri. Pekerjaan rumah telah menantinya, namun Sekar dahulukan ke warung Bu Tuti, karena kalau terlalu siang, suka kehabisan sayuran untuk dimasak. Setelah berdandan ala kadarnya, Sekar pun pergi ke warung Bu Tuti. Sekar masih mengenakan daster yang tadi malam, dan dia juga belum mandi, karena biasanya setelah beres, semua kerjaan baru mandi. Sekar belanja sayuran untuk dimasak di hari itu. Namun entah kenapa, hari itu Sekar membeli timun padahal dia sendiri tidak tahu mau diapakan timunnya. Mungkin gara-gara saat dilihat timun tadi, Sekar langsung kepikiran yang tadi malam. Hingga suatu hari, bapak mertuanya datang berkunjung ke rumah. Pak Hasan yang umurnya sudah memasuki 45 tahun. Dia yang merasa kangen dengan cucunya memutuskan untuk tinggal beberapa hari di rumah Sekar. Semenjak ibu mertua sudah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu, sebenarnya Sekar dan suami sempat menawarkan Pak Hasan untuk tinggal bersama mereka. Tapi dia menolak, karena di kampung Pak Hasan ini mempunyai kebun yang dikelolanya. Hari itu seperti hari Senin yang biasa. Jam 7 pagi, seperti biasanya anak dan suaminya sudah berangkat dari rumah. Sekar pun mulai menyalakan komputer untuk bekerja sendiri yang sudah menjadi rutinitas akhir-akhir ini. Namun ketika Sekar mau membuka internet, dia teringat Pak Hasan yang baru datang subuh tadi dengan kereta malam. Sekar pun hendak mengurungkan niatnya takut nanti ketahuan Pak Hasan. Namun keinginannya nampaknya sedang tinggi pagi itu. Sekar nekat untuk tetap melakukan hal itu. Dia berpikiran kalau Pak Hasan akan tertidur pulas karena kelelahan setelah perjalanan panjang. Dia pun segera naik ke lantai 2, kamar tamu yang disiapkan untuk Pak Hasan. Sekar hendak mengecek beliau, apakah masih tertidur atau sudah terbangun. Kalau masih tertidur, maka bebaslah Sekar. Sekar dapati pintu kamar ruang tamu itu sedikit terbuka. Kunci kamar itu memang sudah lama rusak, sehingga pintunya tidak dapat tertutup rapat. Dari celah pintu itu, Sekar lihat Pak Hasan masih tidur. Sekar pun lalu melangkah untuk kembali ke ruang tamu yang terdapat komputer. Namun baru 2 langkah Sekar kembali ke pintu tadi. Dia memperhatikan pemandangan yang tadi sempat terlewat.
Esok harinya rutinitas yang biasa pun berlalu. Jam 7 pagi suami dan anak-anaknya sudah pada berangkat. Kali ini Pak Hasan sudah bangun dari pagi, otomatis acara pribadinya pun terhambat. Selama ini Sekar bekerja selalu dengan pengaruh melihat film di internet yang komputernya ada di ruang tamu. Sekar tidak terbiasa bekerja dengan imajinasinya tanpa pengaruh secara visual. Dan rasanya tidak mungkin juga bekerja dengan melihat Pak Hasan seperti kemarin. Beliau sekarang sudah terbangun. Kalau ketahuan bisa berabe. Tapi bisa aja kan minta langsung Pak Hasan untuk memperlihatkannya. Pikiran gila terbesit di otaknya. Gila kali nanti kalau Pak Hasan lapor ke suami Sekar, bisa panjang urusannya. Tapi kalau Pak Hasannya ikut terpengaruh, dia pasti tidak akan ngelaporin terus. Sekar juga bukan hanya bisa melihat, tapi bisa juga yang lebih jauh. Sekar benar-benar sudah kehilangan kewarasan. Keinginannya telah menguasai dirinya, dan dia pun benar-benar melaksanakan rencana itu. Tidak seperti biasanya pagi itu, Sekar mandi lebih awal. Pekerjaan rumah yang biasa dikerjakan Sekar abaikan dahulu. Setelah mandi Sekar pun berdandan agar terlihat cantik. Setelah dipilah-pilih Sekar pun memutuskan menggunakan das terwarna pink. Sekar putuskan tidak menggunakan akhiran agar Pak Hasan bisa melihatnya. Pokoknya Pak Hasan harus terpengaruh melihatnya. Setelah selesai berdandan, Sekar pun langsung mencari sosok bapak mertuanya itu. Dan ditemui dia di ruang tamu sedang membaca koran. Sungguh hebat bapak mertuanya itu. Setelah 1 jam lebih mereka berbagi, Pak Hasan pun pergi untuk menemui teman lamanya. Hari itu Sekar rasa lemah sekali, dan dia pun mengerjakan pekerjaan rumah dengan malas. Sekar sangat menyukai dan senang dengan perhatian Pak Hasan. Nampaknya beliau pun demikian, terbukti dengan terus diulanginya setiap pagi sesudah rumah terasa sepi. Akhirnya Pak Hasan pun balik lagi ke kampungnya. Sekar sudah menawarinya untuk tinggal beberapa hari lagi. Sekar masih ingin disenangkan oleh bapak mertuanya itu. Namun ia menolaknya dengan alasan tak enak saat bertemu Tony. Di satu sisi, Sekar merasa berdosa terhadap Tony. Sekar merasa hina dengan menggadaikan kesetiaannya sebagai seorang istri. Tapi di sisi lain, Sekar hanya seorang wanita biasa yang ingin terpenuhi kebutuhan pribadinya.
Baik teman-teman, mungkin cukup sampai di sini dulu untuk cuplikan cerita yang bisa saya berikan. Kalau ada salah perkataan maupun penulisan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman dapat terhibur dengan cerita yang kali ini. Saya bagikan dan nantikan cerita-cerita lainnya. Hanya di lain kesempatan, saya ucapkan selamat beraktivitas dan terima kasih.